Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa inna Allaha la yudhi'u ajra al muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, keluarga besar PPMP Al-Ikhlas, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a arba'atan bi ghairi arba'atin fada'wahu kadhibah." Barang siapa yang ngaku-ngaku memiliki 4 hal tanpa dibuktikan dengan 4 hal lainnya, berarti pengakuannya adalah pengakuan bohong. Pengakuannya adalah pengakuan palsu. Barang siapa yang ngaku-ngaku memiliki 4 perkara tanpa dibuktikan dengan 4 perkara yang lain, pengakuannya adalah pengakuan bohong. Ucapannya adalah ucapan palsu. Yang pertama, kata Nabi, man idda'a hubballah walam yantahi an maharimillah fada'wahu batil. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak pernah berhenti dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti pengakuannya adalah pengakuan bohong. Artinya antara apa yang diucapkan tidak cocok dengan apa yang dilakukan. Ngakunya cinta kepada Allah tapi tidak pernah berhenti dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, tidak mencegah diri, tidak menghindarkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, fada'wahu batilah. Pengakuannya adalah pengakuan palsu, pengakuannya adalah pengakuan bohong. Karena orang yang mengaku cinta kepada Allah pasti dia akan ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, "Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ya rabba bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami." Imam Syafi'i menyatakan, ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbahu. Engkau durhaka kepada Allah, engkau bermaksiat kepada Allah, pada saat yang sama engkau menyatakan bahwa engkau cinta kepada Allah. Kalau ditanya kita, bapak-bapak, ibu-ibu, cinta apa enggak kepada Allah, pasti jawabannya cinta. Ngakunya cinta tapi tidak pernah berhenti berbuat dosa. Ngakunya cinta tapi tidak pernah mengikuti aturan Allah. Itu berarti fada'wahu batilah. Pengakuannya adalah pengakuan palsu, ucapannya adalah ucapan bohong. Orang yang ngaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berhenti dari yang dilarang oleh Allah selalu fasik. Fasik dalam pengertian melanggar ketentuan-ketentuan Allah, itu pengakuannya pengakuan palsu.
Karena kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah harus dibuktikan. Apa buktinya? Buktinya adalah mengikuti perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau memang cintamu benar, cintamu itu dapat dipertanggungjawabkan, la ata'tahu, pasti kamu akan taat kepada Allah. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai pasti ikut yang dicintai. Dari Indonesia ke sini ingin kerja, tujuannya hanya sebentar. Kalau sudah dapat rezeki cukup untuk buat modal pulang ke Indonesia. Ternyata dapat jodoh orang sini. Ya orang Indonesia tapi sudah tinggal di sini, kelahiran sini. Istrinya tidak mau pulang, akhirnya juga tidak mau pulang. Kenapa? Karena orang yang cinta ikut yang dicintai. Kalau ditanya, tidak pulang ke Indonesia, ya sudahlah, gimana lagi? Mungkin memang takdirnya di sini. Istri saya orang sini, saya dapat orang sini. Nanti saja kalau sudah anak besar mau pulang. Ternyata ketika mau pulang anaknya sudah betah di sini. Mau bagaimana lagi? Saya kepikiran anak, biar saja anak saya di sini. Orang yang mencintai itu pasti akan ikut yang dicintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Oleh karena itu kalau kita ngaku cinta kepada Allah tapi kita tidak pernah berhenti dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti pengakuannya adalah pengakuan palsu, tidak ada buktinya. Yang kedua, man idda'a hubbar rasul wa lam yuhib al-fuqara wal masakin fada'wahu batil. Orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak cinta kepada orang fakir dan orang miskin. Orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak senang kepada orang-orang kecil. Orang ngaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak perhatian dan tidak peduli kepada orang-orang yang melarat, orang-orang fakir. Itu berarti pengakuannya pengakuan palsu. Kenapa? Karena kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan mengikuti Rasulullah. Bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan mengikuti Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan taat kepada Rasulullah. Kita akan meniru, meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah ini dikenal dengan sebutan muhibbul fuqara wal masakin. Orang yang sangat mencintai terhadap para fakir miskin. Bahkan Rasulullah berpesan kepada para sahabat, kalau engkau ingin mencari aku, carilah aku di antara kerumunan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Karena Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Rasulullah sangat senang, sangat peduli kepada orang-orang yatim. Karena beliau juga mendapatkan gelar Abul Aitam, Abul Yatama. Orang yang selalu peduli. Sampai Rasulullah menyatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang menanggung anak yatim, yang perhatian kepada anak yatim, peduli kepada anak yatim, memikirkan kelanjutan kehidupan anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Orang yang berangkat haji, hajinya mabrur, itu baru jaminannya surga. Dan di surga itu pun belum ada jaminan kumpul Rasulullah. Karena di surga juga ada derajatnya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tapi orang begitu gemarnya melaksanakan ibadah haji, padahal yang wajib hanya satu kali, selebihnya adalah sunnah. Pertanyaannya kadang-kadang saking senangnya haji, tiap tahun haji, tapi dia tidak peduli kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir yang ada di sekitarnya. Yang wajib dilaksanakan. Sekarang pertanyaannya, kalau dia sudah bolak-balik haji, itu masih lebih baik hartanya itu juga ditasarrufkan kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitarnya. Kalau haji jaminannya surga, itu pun kalau mabrur. Tapi orang yang perhatian kepada anak yatim, memikirkan anak yatim, menanggung kehidupan anak yatim, bukan hanya surga, tapi kahataini, seperti ini kata Rasulullah, dekat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah tentu juga akan peduli sebagaimana Rasulullah. Pernah suatu saat dalam suatu riwayat digambarkan pada saat hari raya Idul Fitri, Rasulullah berjalan mau berangkat ke masjid. Di tengah jalan Rasulullah ketemu dengan anak kecil yang terkesan sedih, tidak tampak bahagia,
Akhirnya Rasulullah bertanya, kenapa engkau tampaknya sedih, tidak gembira, tidak bahagia, padahal di hari ini saudara-saudaramu, teman-temanmu bahagia semua. Anak kecil itu mengatakan, bagaimana saya berbahagia kalau mereka semuanya bersama dengan keluarganya, mereka punya orang tua yang membelikan baju, yang membelikan pakaian. Kalau saya sudah tidak punya orang tua. Akhirnya Rasulullah menunda keberangkatannya ke masjid. Anak itu dibawa pulang, dimandikan oleh Rasulullah, didandani oleh Rasulullah, diberinya pakaian, baru dibawa oleh Rasulullah bersama-sama ke masjid. Itulah keagungan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah harus peduli kepada orang-orang yang ada di bawah kita, yang tidak seberuntung kita, yang tidak senasib dengan kita. Tentunya bagaimana kita bisa merasa peduli dan kita merasa lebih baik, seperti yang saya sampaikan tadi malam. Urusan dunia patokannya jangan pernah kita melihat ke atas, tapi urusan dunia kita harus melihat ke bawah. Karena kalau kita melihat ke bawah, kita merasa bahwa kita sudah banyak mendapatkan karunia Allah dan kita harus berbagi dengan orang lain yang tidak seberuntung kita. Tapi kalau kita urusan dunia melihat ke atas, kita merasa kurang, seakan-akan yang kita miliki belum ada apa-apanya. Disitulah akhirnya kita tidak bisa bersyukur. Ketika kita tidak bisa bersyukur, kita tidak mau berbagi karena yang ada kurang. Tapi kalau penyakit itu sudah menghinggapi kita, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, tidak akan pernah memuaskan kita dan kita tidak pernah cukup mendapatkan sesuatu di dunia. Kenapa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru kalau sudah masuk ke liang lahat, kalau sudah dalam kubur, merasa selesai urusannya. Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah harus peduli kepada fakir miskin, harus perhatian kepada orang-orang kecil. Sebagaimana yang pernah saya ungkapkan teguran Rasulullah kepada Amr bin As ketika menghina orang-orang kecil. Rasulullah mengingatkan, wa hal tunsaruna illa bidu'afaikum wa fuqaraikum. Wahai orang-orang besar, wahai orang-orang kaya, kalian tidak akan seperti ini kalau tidak ada orang-orang kecil. Yang kaya tidak akan jadi kaya kalau tidak ada kontribusi, tidak ada keikutsertaan orang-orang miskin. Orang-orang besar tidak akan jadi besar kalau tidak ada orang-orang kecil. Yang punya perusahaan bisa mengembangkan perusahaannya karena ada yang mau bekerja. Yang punya armada, punya taksi banyak, itu bisa mengembangkan usahanya karena ada sopirnya. Yang punya restoran, yang punya toko bisa mengembangkan usahanya karena ada yang jaga. Yang jaga bisa jaga makanan karena ada yang masak. Terus seperti itu. Tidak ada orang itu mandiri, betul-betul mandiri. Disitulah harus dibuktikan. Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan bahwa dia peduli kepada fuqara dan masakin. Dia cinta kepada fuqara dan masakin. Bahkan Rasulullah itu sering berdoa. Yang doa ini kalau saya ajarkan ke Bapak Ibu sekalian, saya tidak yakin Bapak Ibu mau mengerjakannya. Ini doa Rasulullah. Apa doa Rasulullah? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wasurni fi zumratil fuqara wal masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, matikanlah saya dalam keadaan miskin, kumpulkanlah saya dengan golongan fuqara dan masakin. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan tidak selamanya dicapai dengan harta benda. Artinya orang-orang yang merasa kaya, yang merasa punya posisi, punya jabatan, jangan pernah memandang sebelah mata, jangan pernah memandang remeh orang-orang yang ia anggap tidak semujur dirinya, karena belum tentu dia lebih bahagia daripada orang-orang yang ia pandang sebelah mata. Mengaku cinta kepada Rasulullah harus cinta kepada fuqara masakin. Perhatian, peduli kepada orang-orang kecil. Justru karena mereka lah kita ini bisa hidup. Karena mereka lah kita ini berada, kita ini eksis. Sehingga kita bisa perhatian kepada mereka, merasakan kalau keberadaan mereka betul-betul berarti dalam kehidupan kita. Keberadaan mereka betul-betul ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Ini yang kedua Bapak Ibu sekalian. Man idda'a hubbar Rasul itu walam yuhib al-fuqara al-masakin wal masakin fada'wahu batil. Kemudian yang ketiga, man idda'a hubbal jannati. Barang siapa yang mengaku cinta surga, merindukan surga, tetapi tidak mau beramal
dengan amal yang akan mengantarkan ke surga, walam yatasaddaq, itu dalam riwayat yang lain, man idda'a hubbal jannati walam yatasaddaq fada'wahu batil. Orang yang mengaku cinta ke surga, merindukan surga, tapi tidak mau bersedekah, dakwahnya, pengakuannya juga pengakuan palsu. Karena dari beberapa yang penjelasan baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, salah satu ciri dari orang-orang yang akan menghuni surga, yang dikagumi surga, itu tidak lepas dari kategori ini. Kalau dalam surat Ali Imran, yang akan menjadi penghuni surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ciri pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang mau menginfakkan hartanya fis sarra wad dharra, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan berkecukupan atau berkekurangan, dalam keadaan sempat ataupun sempit. Artinya mau berinfak kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Dalam hadis yang juga kita diskusikan sebelumnya, kita bicarakan sebelumnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga cinta kepada 4 golongan. Salah satunya adalah mut'imul ji'an, orang yang mau memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Artinya orang yang peduli kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, disinilah tempatnya orang yang mengaku cinta surga, ingin masuk surga, ingin berada di surga, walam yatasaddaq, tetapi tidak mau bersedekah. Berarti pengakuannya adalah pengakuan palsu. Pengakuannya tidak bisa dibuktikan, pengakuannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita memang mengaku menginginkan surga, salah satu jalannya adalah memperbanyak infak di jalan Allah, memperbanyak sedekah. Kalau kita merasa berat untuk berinfak, untuk bersedekah, yang harus kita rubah cara pandang kita, pola pikir kita. Yakinkan bahwa apa yang ada pada diri kita saat ini itu sebetulnya bukan milik kita. Itu semua adalah titipan dari Allah yang diberikan kepada kita sebagai bekal untuk ibadah. Orang yang memanfaatkan apa yang diberikan dari Allah oleh Allah dengan baik, itu adalah orang yang pandai bersyukur. Kata Imam Ghazali, orang yang pandai bersyukur adalah orang yang menyadari sepenuhnya bahwa apa yang ada pada dirinya sebetulnya bukan miliknya, tapi itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada dirinya sebagai bekal untuk ibadah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, orang yang pandai bersyukur tidak akan pernah merasa keberatan kalau apa yang Allah berikan kepada dirinya harus dikembalikan sesuatu, harus dikembalikan sebagian kepada Allah. Bahkan orang yang pandai bersyukur itu merasa takut apabila nikmat yang diberikan oleh Allah tidak ia gunakan secara baik dan secara benar. Karena betapapun dia akan menyembunyikan nikmat, bagaimanapun dia akan menggenggamnya dengan sekuat tenaga, tidak terlalu sulit kalau Allah mau mengambilnya kembali. Udah kita simpan dimanapun, kita taruh dimanapun, kita tidak mau memberikan kepada siapapun, kita simpan, tidak terlalu sulit kalau Allah mau mengambilnya kembali. Sekedar untuk bahan renungan, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semua. Ada orang Madura bekerja ke Jakarta. Itu dari Madura asalnya, bekerja di Jakarta sudah sekian tahun, dari tahun 80-an. Kemudian di Jakarta dia membuka usaha percetakan. Sudah punya 2 rumah besar. Satu rumah digunakan sebagai tempat tinggal, yang satu di situ tempat percetakan, tempat usaha. Satu saat terjadilah banjir beberapa tahun yang lalu. Ketika terjadi banjir, sudah tidak bisa diatasi, masuk air semuanya menggenang, dia keluar, dia lari dari rumahnya. Yang ia pakai hanya celana pendek dengan kaos, ya kaos oblong, dan di dalam saku celana itu ada uangnya 100.000. Itu berapa tahun yang lalu. Setelah itu begitu banjir itu mulai reda, dia mau kembali, ternyata kebakaran. Habis semuanya. Akhirnya ia mengatakan, berpuluh-puluh tahun saya mengumpulkan, omset saya sudah sekian-sekian di Jakarta, ternyata yang milik saya tidak lebih dari celana pendek, kaos oblong, dan uang 100.000. Artinya apa? Betapapun kita berupaya menyimpannya, betapapun kita berupaya menaruhnya dengan baik, tidak sulit Allah mengambilnya kembali. Oh, mungkin maksudnya bagaimana kita nyimpan yang rapi di bank biar tidak dicuri maling.
bukan maling, bukan pencuri persoalannya. Gampang sekali kalau Allah ingin menghabiskannya. Kita dikasih penyakit yang tidak kunjung selesai. Mau tidak mau uangnya harus kita gunakan untuk berobat. Kita menghadapi masalah yang mau tidak mau uang harus kita ambil. Tidak sulit Allah mengambilnya kembali dari kita. Betapapun kita akan menyimpan sekuat tenaga kita. Oleh karena itu orang yang pandai bersyukur, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang sadar sepenuhnya apa yang ia miliki itu bukan miliknya. Sebetulnya hanyalah milik Allah yang dititipkan kepada dirinya sebagai bekal untuk beribadah. Oleh karena itu dia tidak akan pernah merasa keberatan sedikit pun kalau harus mengembalikannya kembali di jalan Allah. Yang paling ditakutkan oleh orang yang pandai bersyukur adalah kalau seumpama dia menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah tidak pada tempatnya, kalau rizki yang Allah anugerahkan kepada dirinya tidak dimanfaatkan dengan baik, maka yang paling ia takutkan adalah tidak bagaimanapun dia menyimpannya dengan baik, menyimpannya dengan pintar, tidak sulit bagi Allah untuk mengambilnya kembali. Oleh karena itu Imam Ghazali juga menguraikan, banyak orang menginginkan ada emas permata di dalam lemari, dia berusaha untuk mendapatkannya, tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana mencari kuncinya. Banyak orang ingin mendapatkan harta kekayaan, berbagai macam cara ia lakukan, tapi dia tidak pernah tahu bagaimana cara membukanya. Tidak lain kuncinya adalah syukur. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu semua bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan menambahnya. Tapi kalau kamu tidak bisa bersyukur, ingatlah azab Allah itu pedih. Syukur itu buktinya adalah memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Jadi orang yang mengaku cinta surga tapi tidak mau bersedekah, itu pengakuannya adalah pengakuan palsu. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, man idda'a khaufan nar wa lam yantahi 'anid dzunub fa da'wahu batila. Orang yang mengaku takut akan neraka tapi tidak pernah berhenti berbuat dosa, pengakuannya adalah pengakuan palsu. Ucapannya adalah ucapan bohong. Nah, inilah 4 perkara. Siapa orang yang mengaku memilikinya tapi tidak dibuktikan dengan 4 yang lain, itu adalah palsu. Mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah berhenti dari yang dilarang oleh Allah, pengakuannya adalah palsu. Mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak cinta kepada fuqara masakin, kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang tidak beruntung, pengakuannya adalah palsu. Mengaku merindukan surga tapi tidak bersedekah, itu juga bohong. Dan ngakunya takut kepada neraka tapi tidak pernah berhenti berbuat dosa, itu pengakuannya juga pengakuan palsu. Oleh karena itu kita dianjurkan kalau berdoa minta surga bukan hanya surganya, wa ma qarrabani ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami surga dan yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka dan yang mendekatkan kami ke neraka. Bukan hanya minta dijauhkan dari neraka, tapi minta dijauhkan dari hal yang akan mengantarkan kita kepada neraka. Min qaulin aw fi'lin aw amal. Yang mengaku cinta memiliki 4 perkara. Cinta Allah, buktikan, hindari larangannya. Yang mengaku cinta kepada Nabi, cintailah fuqara masakin. Yang mengaku cinta surga, perbanyaklah bersedekah. Dan yang mengaku takut akan neraka, berhentilah berbuat dosa. Mudah-mudahan ada barakah manfaatnya. Sudah masuk waktu Isya, mari kita sholat Isya dan sholat tarawih bersama-sama. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita masih dipertemukan Ramadan besok dan Ramadan yang akan datang. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.